Indeks harga saham gabungan dan rupiah kompak tertekan ke teritori negatif pada perdagangan Selasa 6 Desember 2022. IHSG ambles lebih dari 1% dan keluar dari level 6.900. Pelemahan IHSG menyusul anjloknya indeks saham Wall Street semalam. Di sisi lain sempat perkasa, tetapi kini rupiah malah makin liar. Rupiah terperosok di saat sejumlah mata uang lainnya malah kompak menguat melawan dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah kembali tertekan ke kisaran 15.600-an per dolar Amerika Serikat. Salah satu sentimen yang dicermati investor pasar keuangan adalah survei supply management yang menunjukkan PMI sektor jasa Amerika Serikat melompat ke 56,5 pada November 2022. Lonjakan PMI sektor jasa ini menunjukkan aktivitas ekonomi AS yang masih kencang, sehingga inflasi terancam masih tinggi. Tinggal menghitung hari tahun 2022 akan segera berakhir dan kantong penerimaan pajak sudah melampaui target. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryoto mencatat penerimaan pajak hingga 6 Desember 2022 sudah mencapai 1.580 triliun rupiah. Padahal pemerintah mematok target penerimaan pajak 2022 senilai 1.485 triliun rupiah. Artinya, realisasi penerimaan per 6 Desember 2022 sudah mencapai 106,4% dari target. Suryoto menampik faktor harga komoditas turut membantu tercapainya target. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak Indonesia masih tumbuh dengan kuat. Salah satunya tercermin dari penerimaan pajak per September 2022 yang melesat 54% secara tahunan. Kredit perbankan per Oktober 2022 meningkat 11,95% year on year. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Raem mengatakan pertumbuhan itu utamanya ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 13,65% secara tahunan. Adapun secara month-to-month, nominal kredit perbankan naik sebesar 58,61 triliun rupiah menjadi 6.033 triliun rupiah. Dian menambahkan, likuiditas industri perbankan pada Oktober 2022 dalam level memadai, dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga. Pun risiko kredit melanjutkan penurunan dengan rasio NPL net 0,78%, sedangkan NPL gross tercatat 2,72%. Di sisi lain, kredit restrukturisasi COVID-19 menurun 5,7 triliun rupiah menjadi 515 triliun rupiah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meminta pemerintah daerah menghapuskan pajak kendaraan bermotor. Saat ini, Pemda mengenakan pungutan pajak kendaraan sebesar 12,5%. Erlangga mengatakan penerapan kebijakan penghapusan pajak kendaraan diperlukan agar produsen tidak kabur ke Thailand. Mengingat negeri Gajah Putih tersebut merupakan kompetitor utama Indonesia. Erlangga menambahkan pemerintah pusat memiliki program elektrifikasi kendaraan bermotor. Hal ini terlihat dengan penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas pejabat. Namun, rencana itu terganjal sejumlah aturan. Oleh karena itu, Erlangga meminta pemerintah daerah menghapus pajak untuk kendaraan listrik. Erlangga berharap pajak kendaraan listrik di daerah seperti Bali dan Jakarta dapat dibuat 0%. Inflasi tahunan Filipina melonjak hingga 8% pada November lalu. Angka ini adalah level tertinggi sejak 14 tahun terakhir. Laju inflasi November 2022 naik dibandingkan dengan inflasi di bulan sebelumnya yang mencapai 7,7%. Kenaikan ini juga sesuai dengan proyeksi Bank Sentral di kisaran 7,4 hingga 8,2%. Menurut Badan Statistik Filipina, lonjakan inflasi di Filipina dipicu kenaikan harga pangan. Harga sayuran yang semakin mahal mendorong inflasi makanan hingga 10%. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kendala pasokan akibat angin topan. Menyusul rilis data tersebut, Bank Sentral Filipina menegaskan siap melakukan tindakan pengendalian inflasi. Bank Sentral Filipina pun telah menaikkan 6 kali suku bunga tahun ini, termasuk 2 kenaikan 75 basis poin pada Juli dan November.